Pelindung tampan. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar admin makin semangat upload cerita selanjutnya. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. 4781-4785 Bab 4781, Parasitik. Zhao Gongming telah benar-benar salah menilai kekuatan tempur lawan. Dia awalnya berpikir bahwa lawan hanyalah tubuh perampok, jangan takut. Dia tidak ingin bisa melepaskan kekuatan gaib teratas seperti alam spiritual dan memaksa dirinya sendiri. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, avatar pohon Hunyuan di depan Anda benar-benar memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Hunyuan Daluo Jinxian tingkat menengah. Jangan melihat perbedaan jangka menengah dan tahap awal Hunyuan Daluo Jinxian, tetapi kesenjangan antara kedua belah pihak hampir berdebu. Kesenjangan jumlah utas hukum saja merupakan kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Sayang sekali membunuhmu secara langsung, mengapa tidak menyerah padaku dan menjadi bawahanku? Cepat atau lambat, raja ini dapat menyatukan dunia abadi sejati, menjadi kaisar, dan dapat bercampur denganku. Ini adalah kemuliaan tertinggi dari ikan kecilmu yang beraneka ragam. Avatar Hun Yuansu melirik Zhao Gongming, dan hati yang tunduk muncul. Zhao Gongming berteriak dengan marah, jangan ganggu aku, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Aku ingin Lao Su menyerah padamu dan pergi bermimpi. Suara itu jatuh. Mengaum. Harimau hitam dalam bentuk Zhao Gongming memandang ke langit dan meraung, dalam badai api yang mengelilinginya, 49 helai hukum hitam berkibar, meledakkan energi mengerikan yang akan menghancurkan dunia. Karena 3 helai benang hukum dikonsumsi sebelumnya, benang hukum Zhao Gongming berkurang dari 52 menjadi 49 benang. Dipaksa ke dalam situasi ini, Zhao Gongming juga menyerah, dia berencana untuk menghabiskan semua utas hukum dalam satu napas, meledakkan pukulan terkuat, dan menabrak ruang spiritual ini. Raksasa hitam itu berteriak ke langit dan mengeluarkan raungan keras. Dalam gemuruh, tubuh Zhao Gongming meledak dengan cahaya hitam tak berujung. Kecemerlangan cahaya itu hampir membuat seluruh alam spiritual menjadi hitam murni, dan fluktuasi energi yang besar dan tak terlukiskan dilepaskan dari tubuh sekitar Zhao Gongming. Ayo. Qiong Xiao Bik Xiao, ini adalah pukulan terakhir dari kakak laki-laki itu. Jika saya bisa masuk ke alam spiritual ini dan membuka celah, Anda akan dengan cepat memimpin Landen Shen untuk melarikan diri dari daerah ini, dan biarkan saudara Landen Shen membalas dendam untuk saya di masa depan. Sementara Zhao Gongming melepaskan kekuatan sutra hukum dengan seluruh kekuatannya, dia meluncurkan transmisi suara terakhir ke arah dua gadis, Bi Xiao dan Qiong Xiao. Saudara Zhao, tidak. Qiong Xiao dan Bik Xiao menangis. Merasakan fluktuasi energi yang menghancurkan yang dilepaskan oleh Zhao Gongming, bagaimana mungkin kedua wanita itu tidak memahami nasib yang mungkin dihadapi Zhao Gongming. Untuk meledakkan kekuatan semua utas hukumnya sendiri, jiwa dan tubuh kultivator pasti akan mengalami pukulan yang menghancurkan, dan hasilnya hanya akan menjadi satu kematian. Namun, Cloning Hun Yuansu telah melihat melalui pikiran Zhao Gongming, dan berkata dengan sinis, "Hah, idiot bodoh, apakah kamu pikir kamu memberontak melawan tuannya?" Tubuh Huang Feihu pecah lagi dengan cahaya biru yang menyilaukan, dan dia mengucapkan teriakan yang mengejutkan, seni ilahi, 10.000 parasit kayu. Suara itu jatuh. Berdengung. Bumi mulai mengaum dan bergetar liar, dan cabang duri putih tak berujung memuntahkan dari tanah. Permukaan duri putih ini melonjak dengan energi destruktif yang menakjubkan, sangat tajam, dan menelan Zhao Gongming dengan kecepatan kilat. Zhao Gongming telah melepaskan utas hukumnya sendiri hingga batasnya, dan dia memicu badai api hitam yang membubung melintasi langit. Bum bum bum. Badai api ini dengan liar menyerang cabang-cabang duri yang menyerbu dari tanah, membuat raungan yang sangat menusuk telinga dan suara retak. Ledakan. Huang Feihu berteriak, dan cabang duri yang tak terhitung jumlahnya meledak terbuka dan berubah menjadi energi cahaya putih yang tak ada habisnya, menekan badai api. Pada saat yang sama, semakin banyak duri putih menusuk raksasa hitam Zhao Gongming seperti lembing. Sangat disayangkan bahwa Zhao Gongming hanya bisa menyelesaikan mantranya beberapa saat yang lalu, tetapi pertahanannya dihancurkan oleh cabang duri yang menyebar, dan sejumlah besar duri menembus tubuh harimau raksasa hitam. Hembuskan, engah, engah, engah. Banyak darah berceceran di mana-mana. Mengaum. Zhao Gongming yang terluka tidak mau menunjukkan kelemahan, dan harimau raksasa hitam melompat, mencoba meledakkan kekuatan yang terkandung dalam sutra semua hukumnya sebelum cabang-cabang berduri ini mengikat tubuhnya, menghancurkan alam spiritual ini. Saya melihat bahwa harimau raksasa hitam yang diubah oleh Zhao Gongming melepaskan cahaya hitam yang semakin kuat saat dia akan menyentuh penghalang alam spiritual. Bab 4782, Baolian Lantern Appearance. Tidak perlu berteriak, kakak laki-lakimu telah menjadi budak tuan ini, jadi dia tidak akan memperhatikanmu jika dia mematahkan tenggorokannya.
Dengan kata lain, kalian berdua cantik sangat cantik, kalian belum pernah mencicipi seorang wanita sebelumnya, dan hari ini kalian hanya memanfaatkan tubuh ini untuk menikmati dan menikmati. Huang Feihu menjilat bibirnya, melirik penampilan dan sosok cantik dari dua wanita Qiong Xiao dan Bi Xiao, dan menyeringai. Pohon Hunyuan dapat dianggap sebagai klan roh kayu untuk pertama kalinya, tetapi ditanam di makam penyihir dan diisolasi dari dunia. Saya telah menjaga makam penyihir selama bertahun-tahun, belum lagi wanita, saya belum pernah melihat jalang. Melihat peri Qiong Qiao dan peri Bik Xiao di depannya dengan sosok mereka yang cantik dan harum, tubuh dan pikiran Hun Yuansu gatal dan tak tertahankan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mencoba kegembiraan hubungan manusia. Menderita. Mata indah Qiong Xiao dan Bi Xiao dipenuhi dengan kemarahan, dan mereka menggunakan kekuatan magis mereka untuk menyerang Huang Feiyu. Dengan seluruh kekuatan mereka, lebih memilih untuk mati dalam pertempuran daripada dipermalukan. Kedua wanita itu tidak berada di puncak kultivasi Daluo, dan serangan kekuatan magis yang mereka pukul memiliki sedikit efek, dan mereka tidak dapat membahayakan klon pohon Hunyuan. Huang Feiyu mencibir dan berkata, mengapa kamu harus melakukan perlawanan yang tidak perlu ini? Aku berjanji bahwa selama kamu mengikutiku, aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Pergilah ke neraka pencuri anjing. Mimpi pencuri anjing, gadis ini lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Hati Qiong Xiao dan Bi Xiao dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa, dan darah tiba-tiba dilepaskan dari seluruh tubuh mereka, dan mereka akan meledakkan jiwa mereka. Bersulang dan jangan makan anggur yang enak. Karena kamu sangat tidak patuh, maka aku akan dengan patuh membiarkanmu patuh. Begitu kata-kata, Huang Feiyu jatuh, sejumlah besar duri putih tiba-tiba muncul di antara pohon-pohon raksasa di belakang Qiong Xiao dan Bi Xiao, mengikat Qiong Xiao dan Bi Xiao dengan erat dengan kecepatan kilat. Ups! Kedua wanita itu berjuang dengan liar, tetapi sayangnya mereka sia-sia. Setelah diikat oleh duri putih, kekuatan spiritual kacau yang mengalir di tubuh mereka hampir jatuh ke keadaan stagnan, tanpa energi sama sekali, dan mereka bahkan tidak dapat mematahkan diri pada saat ini. Hahaha, dua wanita cantik, kamu akan menjadi milikmu mulai sekarang. Datang, dan biarkan dia memanjakanmu. Melihat penampilan halus kedua wanita yang diikat, Huang Feiyu mencondongkan tubuh ke depan dengan ekspresi cemas, dengan sepasang tangan besar menghadap kedua wanita itu, puncak yang menjulang tinggi, Luan Sang meraihnya, dan hendak menyentuh dua dari mereka dulu. Jangan. Bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Adegan mimpi buruk menyebabkan kedua wanita itu menutup mata dengan putus asa, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Mereka lebih baik mati daripada dipermalukan, tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa bunuh diri. Tepat pada saat kritis ini. Berhenti. Landen Sen, yang telah berbaring di tanah, terhuyung-huyung berdiri di depan kedua wanita itu, dan menghentikan Huang Feiyu, matanya penuh amarah dan kekerasan. Landen Sen telah lama terbangun dari koma, tetapi karena kejutan yang baru saja diterima tubuh jiwanya terlalu kuat, kesadarannya dalam keadaan kabur, dan otaknya berputar. Zhao Gongming telah mengalami kecelakaan untuk perlindungan, dan tidak ada yang bisa melindungi Bi Xiao dan Qiong Xiao saat ini. Meskipun dia tahu dia dikalahkan oleh klon pohon Hunyuan, bagaimanapun, Landen Sen tidak ingin melihat penghinaan Bi Xiao dan Qiong Xiao. Cek gading, aku lupa, dan kau bocah. Huang Feiyu memandang Landen Sen beberapa kali, lalu mencibir dan berkomentar, tubuh abadi roh darah, garis keturunan Yuan Feng, dan spesies iblis Asura yang langka. Potensi anak Anda bagus, tetapi basis kultivasinya terlalu lemah untuk menjadi tuan. Tubuh fisik. Jika bukan karena basis kultivasi Landen Sen yang rendah, dan tubuh jiwanya ditolak oleh aura darah suci, klon dari pohon Hunyuan pasti akan diprioritaskan untuk mengambil tubuh Landen Sen. Bayangan darah. Kutukan. Landen Sen terhuyung-huyung, melemparkan kutukan bayangan darah, menggulung petak besar darah merah dan hitam, dan menyapu ke arah harimau terbang kuning. Jangan pamer di depan tuan ini seperti trik semacam ini. Yellow Feiyu menunjukkan ekspresi menghina, dan cahaya cian langsung ditembakkan dari telapak tangannya, dengan mudah menahan cahaya darah merah dan hitam yang masuk. Kekuatan kedua belah pihak tidak pada tingkat yang sama dengan tubuh Huang Feiyu yang mengambil rumah, klon pohon Hunyuan, ditambah dengan berkah dari alam spiritual, dapat mengerahkan kekuatan tempur yang sebanding dengan tingkat menengah. Hunyuan Daluo Jinxian. Sejauh Landen Sen, itu tidak cukup untuk menjejalkan giginya di antara gigi lawannya. Dalam sekejap mata, cahaya biru dari Huang Feiyu dengan mudah menekan cahaya darah merah dan hitam yang dilepaskan oleh Landen Sen. Sebuah petak besar cahaya biru melanda, menelan dan menenggelamkan tubuh Landen Sen. Bab 4783, Ancestors Forgive Me. Di pemandian cahaya keemasan, sosok Landen Sen melonjak hingga 10 juta kaki, dan penampilannya berubah, fitur wajahnya sedalam pisau, rambut panjangnya menggantung di bahunya, dan pola matahari terkondensasi di antara alisnya. Ini bukan orang lain, tapi Hou Yi yang sudah lama tidak muncul.
Keturunan ras penyihir yang bermartabat telah jatuh ke keadaan yang tidak tahu malu dan rendah hati, kamu. Malu dengan budidaya para leluhur. Suara rendah yang diucapkan dari mulut Hou Yi mengguncang langit dan bumi, dan perasaan paksaan yang menakutkan seperti runtuhnya langit dan bumi dan runtuhnya langit. Kamu adalah Hou Yi. Merasakan aura kuno dan kuat yang dipancarkan oleh Lenden Sen, klon pohon Hunyuan langsung ngeri, jiwanya bergetar, dan seluruh tubuhnya bergetar seperti kegilaan yang tak terkendali, dan hatinya sangat terkejut. Hou Yi adalah jenius tertinggi dari klan Wu di era Lik, dan hampir tidak ada yang tahu tentang itu pada waktu itu. Meskipun Hun Yuansu tahu sedikit tentang hal-hal di zaman Lik, dia telah melihat potret penyihir hebat Hou Yi dari klan penyihir emas. Mustahil, Hou Yi meninggal secara tragis di awal kesengsaraan besar Lik. Kamu sama sekali tidak mungkin menjadi Hou Yi, Ben Jun harus mengungkapkan warna aslimu. Huang Feiyu meraung keras, dan meledak menjadi cahaya biru di sekujur tubuhnya. Dia bergetar keras, seni ilahi, layar awan naga azure. Segera setelah auman itu jatuh, saya melihat Huang Feiyu mendorong telapak tangannya ke depan, dan telapak tangan itu menyembur keluar dari cahaya biru matahari yang terik. Segera setelah itu, dua roh hantu naga biru dengan panjang tubuh puluhan ribu kaki terbang keluar, naik ke langit dan menutupi matahari, memancarkan paksaan yang menakutkan, membuat darah mendidih. Kedua hantu naga biru mengunci Hou Yi di bawah, membuka mulut dan taring mereka, dan bergegas turun dengan kekuatan menghancurkan dunia dan menyerang Hou Yi. Melihat serangan hantu naga biru yang menakjubkan, Hou Yi hanya sedikit mengangkat tangan kanannya, dan cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba menyembur keluar dari telapak tangannya. Adegan mengejutkan muncul. Cahaya ilahi emas dari telapak tangan Hou Yi tampaknya dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat, dan dua hantu naga biru meledak terbuka pada saat mereka diterangi oleh cahaya ilahi emas. Ledakan. Dalam sekejap, suara keras seperti runtuhnya langit dan bumi membuat orang berdenging dan tuli, cahaya biru yang menakutkan menyapu seluruh ruang spiritual, dan suara gemuruh dan berderak berlangsung lama. Pernyataan Hou Yi tentang cahaya keemasan tidak hanya mengalahkan dua naga biru, tetapi juga secara akurat menghancurkan duri putih di tubuh Qiong Xiao Big Xiao dan Zhao Gongming hingga hancur. Melihat Lenden Sen tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda, Qiong Xiao dan Bi Xiao terkejut melihat bahwa kekuatan tempur mereka menjadi sangat berlawanan dengan langit. Banyak. Terima kasih senior atas rahmat penyelamat hidup Anda. Meskipun kedua wanita itu tidak tahu apa yang terjadi, mereka membungkuk kepada Lenden Sen, yang telah berubah menjadi Hou Yi, dan berterima kasih padanya, dan membantu Zhao Gongming, yang tidak sadarkan diri. Melihat pukulan acak Hou Yi, dia mematahkan kekuatan magisnya sendiri, gangguan tubuh dan pikiran Hun Yuansu sangat mempesona, tetapi dia masih tidak percaya pada kejahatan ini. Huang Feiyu berteriak keras, jangan berpura-pura menjadi dewa di sini, dan mati untuk tuan ini. Begitu suara itu jatuh, Huang Feiyu menyembur ke langit, dan lautan pohon di seluruh alam spiritual mengalir seperti gelombang tsunami besar, dan duri putih yang menutupi langit dan menutupi matahari, seperti tak terhitung jumlahnya. Tombak kristal, semuanya menuju Hou Yi, terbang menjauh. Darah yang saya terima, di tubuh saya, para dewa dan hantu akan jatuh, dan matahari terbenam akan melelehkan emas. Ekspresi Hou Yi tetap tidak berubah, pola dewa matahari di tengah alisnya melepaskan cahaya keemasan tanpa akhir. Cahaya keemasan yang intens menelan dan menenggelamkan seluruh alam spiritual, dan semua pohon raksasa berduri yang mencoba mendekati tubuh Hou Yi dibombardir dengan cahaya keemasan dan berubah menjadi residu berdebu. Bum bum bum. Energi cahaya ilahi yang sangat kuat menyebar ke seluruh alam spiritual, dan suara keras itu seperti ledakan galaksi, dan langit dan bumi runtuh. Kekuatan kehancuran yang dibawa oleh alam spiritual terlalu kuat, dan akhirnya runtuh dan meledak, dan energi yang menakutkan mengalir keluar, menyebar ke lautan bunga di luar. Bum bum bum. Seluruh lautan bunga hampir menghilang dalam sekejap. Energi destruktif yang tak terlukiskan naik dan menyebar dari seluruh tubuh, terus menyebar dari pusat keluar. Apa? Dan klon pohon Hunyuan juga ditelan dan ditenggelamkan oleh cahaya keemasan gunung dan lautan. Di tengah ceritan, daging harimau terbang kuning yang telah direbut oleh pohon Hunyuan di rumah juga hancur berantakan dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Daging, yang mengerikan. Dengan hanya kekuatan cahaya ilahi, Hou Yi secara paksa menerobos alam spiritual di bawah klon pohon Hunyuan dan memusnahkan klon pohon Hunyuan. Mendesis. Qiong Xiao dan Bi Xiao, yang telah menyaksikan semua ini, tidak bisa menahan napas. Mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka hampir mengira mereka melihat ilusi. Bab 4784 Jinting Xuan Lei. Hou Yi, yang kekuatan jiwanya sangat terkonsumsi, tidak runtuh dan menghilang, tetapi malah muncul di belakang Lenden Sen, berubah menjadi kondisi tubuh roh hantu. Alasan mengapa Hou Yi bisa muncul untuk menyelamatkan nyawa Lenden Sen adalah karena Lenden Sen sebelumnya telah menyerap sejumlah besar penjaga Soul Saman di hutan persik. Kekuatan Soul Saman diserap oleh sisa jiwa Hou Yi di lentera Baolian.
Jiwa-jiwa penyihir yang berkeliaran di makam penyihir ini sangat cocok dengan sisa kekuatan jiwa Hou Yi sendiri, dan dapat langsung ditelan dan diserap oleh Hou Yi, mengisi kembali kekuatan jiwa yang tersisa. Dengan kekuatan Soul Saman yang diserap oleh Landen Sen, Hou Yi mampu muncul dan mengalahkan Hun Yuansu. Tetapi untuk mengalahkan pohon Hunyuan ini, Hou Yi hampir menghabiskan kekuatan jiwa dukun Landen Sen yang sebelumnya diserap. Landen Sen mendapatkan kembali ketenangannya dalam sekejap, hatinya terkejut, dan dia segera berterima kasih kepada jiwa sisa Hou Yi. Terima kasih senior Hou Yi atas rahmatnya yang menyelamatkan nyawa. Hou Yi berkata dengan sungguh-sungguh, yang terpilih, dengan kekuatan generasi saya hanya dapat membantu Anda di sini. Meskipun pohon Hunyuan terluka parah oleh saya, itu tidak sepenuhnya mati. Anda harus mengambil kesempatan dan melepaskannya. Sampai mati, kalau tidak semuanya akan gagal. Begitu suara itu jatuh, saya melihat sejumlah besar cabang duri melonjak dari batang pohon Hunyuan yang patah dan tumbang, dan secara tak terduga mulai mengisi dan memperbaiki batang yang patah. Cek. Landen Sen menamparkan bibirnya, dia tidak menyangka bahwa vitalitas pohon Hunyuan begitu ulet sehingga dapat diperbaiki dengan pemboman. Kutukan bayangan darah. Sebelum dia bisa memikirkannya, Landen Sen segera berubah menjadi bayangan darah, bergegas menuju pohon Hunyuan, menggulung gelombang darah merah dan hitam, dan membombardir pohon Hunyuan yang jatuh. Bum bum bum. Bercak besar darah merah dan hitam mengenai bagian batang pohon Hunyuan yang patah, menerbangkan serbuk gergaji yang mengenai batang pohon Hunyuan. Namun, pohon Hunyuan, yang merasakan ancaman, segera melawan. Hujan. Tiba-tiba, daun berwarna putih mengkilap dari pohon Hunyuan melepaskan cahaya putih yang membumbung tinggi, berubah menjadi sinar cahaya putih pekat, seperti sekelompok meteor putih yang padat, meledak ke arah Landen Sen. Bum bum bum. Suara ledakan dahsyat itu seperti runtuhnya langit dan bumi, bahkan jika pohon Hunyuan dihancurkan untuk sebagian besar hidupnya, serangan kekuatan magis yang dilepaskan oleh Landen Sen yang jauh dari sama. Saya melihat sinar cahaya putih pekat yang dipancarkan oleh dedaunan, seperti hujan deras, dengan cepat menekan gelombang darah merah dan hitam yang dilepaskan oleh Landen Sen. Api suci surah. Melihat sinar cahaya putih yang luar biasa mengenai, Landen Sen menggertakkan giginya, dan sementara sepenuhnya melemparkan kutukan bayangan darah, dia melepaskan api suci Asura yang luar biasa, melawan kekuatan supernatural dari pohon Hunyuan. Bum bum bum. Dengan ledakan suara menderu dan retak lainnya, Landen Sen mencoba yang terbaik untuk menggunakan dua gerakan besar, hanya untuk hampir tidak mampu menahan serangan Hun Yuansu. Namun, Hun Yuansu juga dengan cepat memperbaiki tubuhnya saat menyerang Landen Sen. Sialan, kamu tidak bisa terus seperti ini. Landen Sen cemas, serangan Hun Yuansu terlalu kuat, dan dia sudah sangat kuat hanya dengan menangkis dan melawan, dan tidak ada cara untuk melukai tubuhnya. Saudara Sen, adik perempuanku ada di sini untuk membantumu. Melihat situasi tersebut, Qiong Xiao dan Bi Xiao cemas, dan segera bergegas membantu Landen Sen, dan keduanya menggunakan kekuatan magis mereka untuk menyerang pohon Hunyuan. Sayangnya, karena kedua belah pihak terlalu berjauhan dalam bidang kultivasi mereka, serangan Qiong Xiao dan Bi Xiao hanya dapat dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali, dan tidak dapat menekan serangan balik defensif Hun Yuansu. Melihat batang pohon Hunyuan diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, ekspresi Landen Sen menjadi semakin cemas, membenci ketidakmampuannya. Hou Yi jelas menciptakan kesempatan yang sangat baik untuk dirinya sendiri, tetapi karena kekuatannya yang lemah, dia tidak dapat menangkap kesempatan ini untuk membunuh pohon Hunyuan, dan Landen Sen sangat tidak mau. Yang terpilih, jangan panik, kamu masih memiliki senjata ajaib untuk menghadapi pohon Hunyuan ini. Hou Yi muncul di belakang Landen Sen dan berkata dengan suara yang dalam. Senjata ajaib. Landen Sen tertegun sejenak, hanya ada beberapa harta abadi kelas roh yang diberikan di tubuhnya, dan istana surgawi reinkarnasi. Adapun panah membunuh para dewa dan lentera istana peti mati, karena mereka disegel oleh kekuatan ruang dan waktu, mereka menjadi abu-abu dan tidak dapat dibangunkan secara normal. Landen Sen masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan istana reinkarnasi, dan tidak mungkin digunakan untuk melawan musuh. Adapun beberapa harta karun abadi yang disegel roh, mereka pada dasarnya adalah piala untuk pencarian, dan mereka mungkin tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Landen Sen tiba-tiba tidak berpikir bahwa Hou Yi mengacu pada senjata ajaib di tubuhnya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, saya ingin tahu apakah senior Hou Yi mengacu pada senjata ajaib. Bab 4785, Hunyuan Tree Died. Ini baik. Setelah perjuangan psikologis, Golden Strike Killing akhirnya setuju. Di bawah desakan Landen Sen, cahaya palu emas meroket, dan palu emas asli terus berkembang dan tumbuh. Landen Sen hanya menggunakan teknik surga dan bumi, dengan seluruh kekuatannya untuk menanamkan kekuatan spiritual yang kacau ke dalam penyerang emas di tangannya. Berdengung. Setelah pemukul emas menyerap kekuatan spiritual kekacauan besar yang disediakan oleh Landen Sen, itu berubah menjadi palu raksasa emas dengan panjang beberapa juta kaki. Matilah Lao Su.
Lenden Sen memegang palu raksasa emas yang diubah oleh penyerang emas di tangan kanannya, dan membantingnya ke batang pohon hunyuan yang tidak diperbaiki dengan seluruh kekuatannya. Busur emas padat meledak dari permukaan palu godam, meletuskan fluktuasi energi yang aneh. Jin Ting Xuan Lei. Pohon hunyuan, yang baru saja sadar, berteriak nyeri setelah merasakan fluktuasi energi gemuruh yang dilepaskan dari permukaan penyerang emas. Hun Yuansu tidak dapat membayangkan bahwa biksu manusia mungil ini benar-benar memiliki senjata ajaib yang dibuat oleh batu mika jinting, dan guntur mendalam jinting yang dilepaskan oleh batu mika jinting memiliki kerusakan fatal pada tubuh jiwa roh kayu mereka. Jangan. Melihat palu emas berubah menjadi palu raksasa yang jatuh, pohon Hun Yuan menggeram rendah, dan seluruh pohon raksasa menggulung energi biru sungai dan laut, menyapu ke arah Lenden Sen dan menelannya, mencoba menahan ini. Kekuatan palu. Adegan mengejutkan muncul. Saya melihat palu emas berubah menjadi palu raksasa yang menembus energi cahaya biru dan mengenai tubuh pohon Hunyuan secara langsung. Ledakan. Ditemani oleh suara tumpul seperti langit dan bumi yang retak, penyerang emas itu akhirnya mengenai batang pohon Hunyuan. Apa? Palu raksasa menembakkan cahaya guntur yang menyilaukan, hampir meledakkan sepertiga dari tubuh Hun Yuan Tri. Jiwa Hun Yuan Tri hampir terkena pukulan fatal, dan dia menjerit histeris. Pohon hunyuan yang terkena palu emas benar-benar terbagi menjadi dua, dan potongan besar serbuk gergaji seperti kaca terciprat ke segala arah, hancur dan runtuh seperti tiang yang hancur, dan vitalitasnya memudar dengan cepat sampai mati. Seperti yang diharapkan, penyerang emas tidak membohongi dirinya sendiri, tubuh jiwa Hun Yuan Tri yang terluka parah benar-benar dipukul sampai mati oleh penyerang emas. Dapat dilihat bahwa Golden Ting Xuan Lei di mulut Hou Yi sangat berbahaya bagi Wood Spirit Rache. Pohon hunyuan yang luar biasa benar-benar terbunuh dengan cara ini, yang benar-benar di luar dugaan Lenden Sen, dan akhirnya membiarkan batu besar di hati Lenden Sen akhirnya terlepas. Terpilih surgawi, Anda dapat dengan cepat mengambil Xian Yuan Guo dari pohon sebelum pohon Hun Yuan tumbang. Begitu pohon Hun Yuan tumbang, Xian Yuan Guo akan langsung layu. Hou Yi Chuanyin mengingatkan. Ini baik. Lenden Sen buru-buru menjawab, melambaikan palu emas di tangannya, dan merobohkan semua buah peri di pohon hunyuan. Tidak lebih, tidak kurang, semuanya ada 8. Buah peri ini adalah buah dan biji dari pohon hunyuan. Jika dipetik secara paksa, ia akan menjadi bayi iblis yang belum dewasa dan menyerang pemetik buah. Hanya pada saat memetik buah, menghancurkan tubuh jiwa yang dibiakkan dalam buah peri, Anda bisa mendapatkan buah peri yang lengkap. Ini pada dasarnya sama dengan cara memetik buah ginseng. Ekor hati. Dengan teh pena saya, Lenden Sen, karena keberadaan tusukan emas, memetik buah peri menjadi sangat mudah. Melihat 8 buah abadi di tangan, Lenden Sen dipenuhi dengan kejutan. Semangat Jin Zezi begitu parah dikonsumsi oleh pukulan itu sehingga dia tidak sadarkan diri untuk sementara waktu, dan dibawa ke dalam pelukannya oleh Lenden Sen. Kekuatan suci Hou Yi telah habis pada saat ini, dan sisanya akan memasuki kembali lentera Baolian untuk memulihkan diri. Sekarang dia mendapatkan buah Xian Yuan dan pohon Hun Yuan sudah mati, Lenden Sen menunjukkan ekspresi lega. Saudara Sen, apakah kamu baik-baik saja? Qiong Xiao dan Bi Xiao membantu Zhao Gongming, mendatangi Lenden Sen dan bertanya dengan prihatin. Apa yang terjadi barusan terlalu aneh, dan kedua wanita itu masih sedikit kewalahan. Aku baik-baik saja, ini situasi kakak.